betul-betul marah. Mungkin Israel bisa menghancurkan Gaza, tapi kemudian kan akhirnya peristiwa terakhir ini mampu membuka, membalik opini dunia internasional tentang Israel gitu. Banyak karena program-program seperti Mbak Monik ini kan program Hasbara namanya. Kampanye apa itu Mas didanai oleh Israel untuk memperbaiki citra Israel di mata dunia gitu. Maksudnya Mbak Monik di endorse Israel gitu? Iya, program-program seperti ini namanya program Hasbara. Programnya Israel dalam bentuk kampanye media sosial, dalam bentuk beasiswa pendidikan untuk anak-anak kita termasuk di Indonesia, anak-anak dari Sumatera Utara, dari NTT diberi beasiswa agrikultur, IT di Israel, itu kan bagian dari program. Itu sesuai fakta Hasbara. atau sudah dipelintir maksudnya? Fakta, faktual. Dan sebetulnya sekarang ini yang terjadi, makanya kita tidak boleh euforia. Sekarang yang terjadi justru adalah Israel sedang berusaha menghapus jejak kejahatan perang mereka melalui orang-orang seperti Mbak Monik dan juga jaringannya di Indonesia. Dan memang orang-orang begini mukanya harus tebal untuk menyebarkan kebohongan. Nah, yang kedua, Mbak Monik, Mbak Monik ngasih thumbs down. Oke. Kemudian begini, Pak. Ada salah seorang influencer Palestina yang baru meninggal, Soleh Al-Jafrawi ya namanya. Akun Instagramnya terverifikasi, followernya 4,5 juta. Sudah panjang sekali perjalanan akun ini, banyak sekali merekam kejadian-kejadian langsung dari Gaza. Hari ini akun itu hilang. Dan kemudian jadi ada upaya menghapus jejak-jejak kejahatan perang Israel, ini yang harus kita atensi. Kemudian Israel juga di anggaran tahun 2025 ini mengucurkan dana sangat besar sekali membayar konsultan namanya Clock Tower, itu mantan manajer kampanyenya Trump, untuk mempengaruhi jawaban AI, baik itu ChatGPT, Meta ataupun yang lain, agar menjawab sesuai dengan narasi Israel. Nah, ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan Prof. Susi bahwa jadi menggunakan berbagai perangkat, Mbak Monik kalau ingin menanggapi langsung saja argumen, bukan dengan reaksi gestur, Mbak Monik. Mbak Monik. Iya, karena tadi suami saya yang mendengar. Iya, karena tadi suami saya bilang suara saya tidak terdengar, di silent. Jadi bagaimana saya bisa merespons kalau saya di mute gitu loh, sama catatan Demokrasi TV One. Jadi tolong kalau saya bicara jangan di mute. Artinya bukan, ini jangan sampai Anda ngeles Mbak. Soalnya yang kami tangkap Anda tadi memberikan thumbs down ketika komentar dari Gus Naji bahwa Anda ini merupakan campaign. Anda di endorse Israel. Bukan karena teknis, karena kami audio dari tadi kami nyalakan. Hasbara. Oke, baik, saya sekarang yang bicara ya Bapak. Pak Naji tadi mengatakan tentang Hasbara. Nah, saya ingin tekankan di sini, saya ini adalah sejak tahun 2016 saya mendirikan yayasan non-profit. Saya tidak dibayar oleh Israel. Untuk apa Israel membayar saya? Saya bukan siapa-siapa. Tahun 2016 ketika saya bikin yayasan saya, program saya hanyalah edukasi melalui film toleransi tentang Israel dan Palestina, Yahudi dan Islam. Itu bisa kok dilihat Bapak Ibu semua film-filmnya seperti apa. Israel itu tidak boleh membayar orang, nggak boleh membayar buzzer. Lihat aja Bibi menerima fasilitas untuk pergi ke Amerika, itu dia dikasusin. Jadi jika Anda menuduh saya sebagai Hasbara, Anda telah mendiskreditkan saya di depan penonton dari catatan Demokrasi TV One. Karena itu makanya saya membantah. Saya ini pelayanan, saya berada sebagai seorang pelayan dari Alkitab saya. Alkitab saya yang isinya sejarah bangsa Israel. Jika saya tidak menganggap kebenaran di dalam Alkitab itu benar, firman Tuhan itu adalah kebenaran, maka saya ini adalah orang Kristen abal-abal. Saya tidak mau seperti itu. Karena itu ketika Pak Naji mengatakan saya bermuka tebal, yes, saya memang bermuka tebal, saya harus berani memperkatakan kebenaran meskipun saya dihujat, dicaci maki, dikatain seperti yang Bapak Ibu tadi saksikan sendiri. Ini adalah tentang kebenaran Bapak Ibu.
keadilan, perdamaian tidak akan bisa terwujud tanpa kebenaran. Dan kebenaran itu sumbernya hanya satu, dari Alkitab. Kenapa saya ngotot tentang Alkitab? Karena di situ tertulis tentang bagaimana Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dari Mesir. Mbak Monik datang ke tembok ratapan bawa Alkitab. Orang Kristen kalau harus nggak diudahin back to the hebat. Bible. Ya, coba